bahasa Arabnya juga ada ya. Ini kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ya, kaidah dalam Quran, yang dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan mengambil beberapa faedah yang hari ini insya Allah kita akan mencoba melihat faedah yang ke-44 ya. Karena memang topik kita sesuai yang disampaikan oleh panitia itu adalah berkaitan dengan sesungguhnya di dalam ketaatan itu ada jaminan pertolongan. Nah, hari ini kita akan melihat apa itu makna ketaatan. Dan makna ketaatan itu bisa kita baca dalam ya kitab terjemahan ini, itu halaman 365, yaitu kaidah berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, dan apa yang datang dari rasul maka hendaklah kalian ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah kalian tinggalkan. Jadi dalam kitab ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, muallifnya yaitu Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, beliau mengatakan kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting, bahkan sangat besar sebenarnya. Hakikat kita dalam beragama yaitu bagaimana kita berusaha untuk mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita berusaha untuk mencegah diri kita dari semua apa yang beliau larang. Dan ketika kita mengikuti apa perintah dari Rasulullah SAW, kemudian kita juga mencegah apa yang beliau larang, maka hakikatnya pada saat yang sama kita telah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam ayat berikutnya juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa mereka yang taat kepada Rasul maka hakikatnya dia sudah taat kepada Allah. Dan tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada dua perkara yang harus kita ikuti dalam hidup ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an adalah kalam Allah, Al-Qur'an adalah firman Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an kalam Allah diwahyukan kepada Rasulullah sallam untuk disampaikan kepada umat manusia melalui malaikat Jibril. Dan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu hanya 30 juz ya, kemudian ada ayatnya sekitar 6 ribuan dan ada 114 surat, maka tentu hanya kaidah-kaidah yang pokok kemudian yang disampaikan. Ada banyak hal kemudian yang untuk perinciannya maka dia membutuhkan hadis atau sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada banyak perintah nanti ya, perintah sholat, perintah ya kita untuk melakukan haji ya. Maka dalam Al-Quran diperintahkan sholat tadi, aqimis shalah wa atuz zakat, kalian tegakkan sholat dan kalian bayar zakat. Bagaimana cara sholat maka itu diketahui dari hadisnya Rasulullah SAW. Begitu juga dalam pembayaran zakat. Maka penjelasan-penjelasan ini ya, antara perintah yang pokok yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian dengan penjelasan dalam hadis Rasulullah SAW itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau nanti ada orang kemudian berdalil ya, mereka mengatakan bagi kita ini cukup taat kepada Allah, kemudian tidak taat kepada Rasul ya, ada gerakan engkar sunnah, maka ini bukanlah perkara yang benar. Bahkan kadang mereka pakai dalilnya yaitu dalam surah Al-Mursalat ya, ayat yang terakhir, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kata mereka, bukankah Allah telah mengatakan atas ucapan apa lagi kalian setelah Al-Quran ini kalian akan beriman? Kenapa kalian mencari yang lain? Tapi maksud ucapan atau maksud dari ayat ini bukan berarti mencari penjelasan dalam hadis Rasulullah SAW itu merupakan pencarian selain dari Al-Quran. Karena hakikatnya
Apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis itu adalah satu paket. Dan setiap mukmin harus meyakini bahwa sesungguhnya wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan suatu perkara itu dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali bahkan hadis beliau pun itu adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah pertama yang akan kita pelajari. Maka sepantasnya seorang mukmin dia berusaha betul-betul untuk memahami Al-Quran tadi, kemudian memahami penjelasannya dari sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi memang tadi ada kita menyebutkan hadis, ada kita menyebutkan sunnah. Kalau hadis itu dalam bahasa Arab berasal dari kata hadatha. Ya, hadatha itu ucapan. Jadi kalau misalnya ada ucapan dari Rasulullah SAW, misalnya beliau mengatakan la taghdab, ya, walakal jannah. Beliau dengan lisan mengatakan jangan engkau marah, maka bagimu surga. Maka ini yang disebut dengan hadis. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, itu hadis. Adapun sunnah, maka termasuk di dalamnya adalah perilaku atau hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau yang dilakukan oleh para sahabat, yang di sana kemudian misalnya ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian dicontoh oleh para sahabat. Ya, gerakan dia sholat itu kan bukan dengan ucapan, tapi para sahabat menceritakan bagaimana cara misalnya Rasulullah SAW itu ketika beliau mandi junub, maka itu dari sunnah. Aisyah menceritakan begini caranya. Ya, begitu juga mungkin ya misalnya dalam beberapa hal yang dilakukan oleh para sahabat kemudian ternyata Rasulullah mendiamkan, maka ini juga bagian dari sunnah. Nah, makanya kita perlu nanti belajar terus, ya. Dan ternyata hadis ataupun sunnahnya Rasulullah SAW ini mencakup semua aspek kehidupan, dari perkara-perkara yang kecil sampai nanti perkara yang besar. Dari urusan pribadi, masuk kamar mandi, mau tidur, masang baju, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, ya, motong kuku, itu ada tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai nanti beliau bahkan menjadi panglima perang, beliau menjadi pemimpin negara. Jadi berbagai aspek kehidupan sebenarnya Islam itu ya betul-betul agama yang sempurna. Makanya kita perlu terus belajar. Dan bahkan bisa jadi sampai kematian kita pun ya kita belajar Al-Quran, belajar hadisnya Rasulullah SAW dan sunnahnya beliau tadi, itu belum akan selesai. Dan Masya Allah, ini kata para ulama adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah makhluk yang lemah. Kita ini tidak mungkin bisa mencari kebenaran itu hanya dengan akal kita saja, atau mungkin ingin mencari kebenaran hanya dengan perasaan kita saja. Jadi kalau ada orang beragama, modalnya hanya akal, modalnya hanya semangat, modalnya hanya ingin ya berbuat baik yang penting. Tapi dia tidak kemudian berusaha untuk mendasarkan agamanya dengan dalil, yaitu belajar dari Al-Quran dan Sunnah, maka pasti orang ini akan tersesat. Kita tidak akan sanggup untuk memahami berbagai persoalan kehidupan ini hanya dengan akal kita saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita ini punya keterbatasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menggambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin. Sesungguhnya kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul yang berat terasa dalam jiwanya itu keinginan supaya kalian ini jadi orang yang beriman. Raufur rahim, rasul yang Masya Allah beliau sangat lembut, yang beliau sangat kasih sayang. Bahkan di akhir hayatnya pun Rasulullah SAW saking memikirkan kita, tetap beliau mengatakan ummati, ummati. Ini adalah seorang nabi yang sangat mulia. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus pada setiap kaum itu, sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada para nabi dan rasul.
dan jumlahnya sangat banyak. Memang yang dikabarkan dalam Al-Quran itu hanya 25, tapi sebenarnya Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Kemudian ada Rasul jumlahnya 315. Jadi kalau Nabi ini mereka mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Adapun yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah tadi kepada umatnya itu ada sejumlah 315 orang. Dan dalam Al-Quran yang disebutkan itu hanya 25 saja. Dan dari yang 25 tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ada 5 Nabi dan Rasul yang termasuk ulil azmi, ya, yaitu para Nabi dan Rasul yang punya keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah karena kesabaran mereka. Ya, di antara mereka adalah Nabiullah Nuh, termasuk Nabi ulul azmi, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari yang 5 ini tadi, kemudian ada 2 yang menjadi Khalilullah. Ada 2 yang menjadi kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata yang paling utama dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diutus Nabi Muhammad, cukup risalah tadi, karena sudah mencakup untuk semua. Bahkan ya, ajaran-ajaran sebelumnya tadi itu ada yang dimansuhkan, disempurnakan dengan datangnya Islam. Maka Rasulullah SAW, ya, beliau tadi kemudian membawa risalah kepada kita. Beliau bimbing umat yang awalnya mungkin berada dalam kegelapan. Bahkan kita tahu bagaimana keadaan orang-orang Quraisy pada waktu itu, bangsa Arab yang sangat terkenal kejahilannya. Ya. Ada mereka yang bahkan ya bukan cuma sekedar menyembah patung, tapi Tuhan mereka, patung-patung yang kadang mereka buat dari tepung pun itu mereka makan. Kata mereka, Tuhan sekarang saya sedang lapar. Nah, Tuhannya saya pamit, saya makan dulu kamu. Ini bayangkan bagaimana jahilnya orang Quraisy dulu. Ya, pembunuhan itu merupakan hal yang biasa. Wanita seakan-akan tidak punya martabat. Ya, orang berbuat zalim antara satu dengan yang lainnya menjadi warna dalam kehidupan harian mereka. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, maka peradaban yang awalnya begitu jahil, yang awalnya masyarakat begitu keras, seakan-akan tidak punya peradaban, maka mereka pun menjadi umat yang terbaik. Umat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang terbaik, adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di antara manusia. Karena memang semuanya tadi berusaha untuk berbuat kebaikan. Mereka bukan hanya berbuat kebaikan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka berdakwah, ngajak orang lain juga ikut baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW beliau katakan, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah kurunku. Masahnya Rasulullah SAW yang jumlah mereka beberapa kali kita sampaikan dalam ya kajian-kajian di beberapa masjid. Rasulullah SAW itu ketika Fathul Makkah saja, beliau itu membawa pasukan hanya 10.000 saja. Padahal semua orang dewasa itu ikut karena wajib militer. Ada memang beberapa perempuan ikut, ada beberapa anak-anak yang ikut, tapi kita anggap semuanya dewasa itu hanya 10.000. Baru kemudian ketika Fathul Makkah, maka beliau muliakan para pemimpin-pemimpin Quraisy tadi, termasuk Abu Sufyan yang awalnya merasa dia akan dihabisi oleh Rasulullah SAW. Ternyata karena akhlak yang begitu mulia tadi, Abu Sufyan pun masuk ke dalam Islam dan diikuti oleh 2.000 orang Quraisy lainnya. Jadi umat Islam pada waktu Fathul Makkah, berarti setahun sebelum Rasulullah SAW wafat, itu jumlahnya yang laki-laki dewasa tadi ada 12.000. Ditambah mungkin dengan perempuan atau anak-anak, paling jumlahnya umat Islam pada waktu itu hanya sekitar 50.000 saja. Tapi Masya Allah, 50.000 ini kemudian menjadi sejarah. Bahkan 1400 tahun telah berlalu, tetap menjadi contoh yang relevan untuk kehidupan orang masa sekarang.
kita baca sirah nabawiyah, kita akan tahu, masya Allah, bagaimana luhurnya akhlak dari Rasulullah SAW, bagaimana besarnya cinta para sahabat untuk beliau dan Allah, dan bagaimana para sahabat tadi betul-betul berusaha untuk menerapkan prinsip ini. Apa yang datang dari Rasul mereka ambil, dan apa kemudian yang dilarang maka segera mereka tinggalkan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata para ulama, ya, kita yang bahas sekarang ini termasuk adab dalam amal. Tapi sebenarnya secara utuhnya keimanan kita ketika kita tadi sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan seorang nabi yang akan membimbing hidup kita nanti insya Allah supaya selamat dunia dan akhiratnya, maka secara hati wajib kita untuk beriman kepada beliau. Wajib bagi kita untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW itu seharusnya adalah melebihi cinta kita kepada selain keduanya. Dan wajib bagi kita untuk mengucapkan dengan lisan kita bahwa kita bersaksi Nabi Muhammad adalah utusannya, dan sebagai bukti kalau kemudian persaksian kita secara lisan tadi adalah benar, maka secara amal pun kita berusaha dalam berbagai aspek kehidupan tadi untuk mengikuti tuntunan yang telah beliau bawa. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa ma atakumur rasul fakhuduhu, kalau kemudian Allah telah mendatangkan sesuatu kepada kalian, apa yang datang dari Rasulullah SAW kalian ambil, dan apa kemudian yang beliau larang kalian tinggalkan, maka kata para ulama ini termasuk nanti ujian keimanan bagi kita. Hanya orang-orang yang beriman kemudian yang sanggup, memang hati mereka ini punya komitmen. Seperti apapun saya jadi istri misalnya, berusaha untuk menjadi istri sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seorang suami, dia akan berusaha untuk belajar bagaimana cara Rasulullah SAW itu bersikap terhadap anak dan istrinya. Kita sebagai saudara muslim bagi saudara muslim yang lainnya, maka kita akan belajar bagaimana akhlak yang islami dalam bermuamalah. Karena hakikatnya agama ini adalah agama akhlak, yang bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita belajar setiap hal, terutama kata para ulama yang memang menjadi keseharian kita. Kita tadi sebagai istri, sebagai suami, kita sebagai tetangga, kita sebagai saudara muslim, kita sebagai bagian dari anggota keluarga yang lain, dalam muamalah kita pelajari akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dalam akidah kita. Ya, bagaimana akidahnya Rasulullah SAW, maka kita juga mencoba untuk belajar. Begitu juga dalam ibadah beliau. Ya, dalam sholatnya, misalnya yang kita tahu sholat ini awwalu ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah itu adalah urusan salatnya. Maka kita berusaha mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kalian itu sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan sampai ada di antara kita sampai bertahun-tahun salat kita hanya sekedar contoh saja. Oh, dulu bapak saya salatnya begini, bacaannya begini. Bahkan kita tidak paham bacaan dari salat kita. Jangan. Ya. Selagi kita masih punya kesempatan, maka ayo pelajari, cari dalilnya. Ya, gimana cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukti kalau iman kita itu adalah benar. Baik iman kepada Allah maupun iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Qul," katakanlah, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni. Maka wajib bagi kita untuk ikut aku. Maksudnya adalah ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita sudah ikut kepada Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka kalau kita sudah belajar tadi, insyaallah, oh ini sunnahnya Rasulullah SAW, enak hidup tadi. Ya. Dan kita mudah-mudahan tidak akan termasuk di antara orang yang
membenci sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin karena kurang ilmu, karena belum sampai hidayah kepada mereka tadi, akhirnya dia melihat sesuatu yang halal seakan-akan haram. Dia melihat sesuatu yang haram kelihatan seperti halal, bahkan yang dianggap sebagai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap seakan-akan perkara yang menakutkan. Banyak orang yang merasa seperti itu. Wah, kalau berislam itu biasa saja, tidak usah yang ekstrim-ekstrim. Padahal tidak ada sebenarnya Islam yang ekstrim itu dalam ajaran Islam. Kalau Muslim yang ekstrim memang ada, karena memang antara Islam dengan Muslim itu beda. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Tapi persoalannya Muslim sekarang mereka banyak yang berada pada posisi yang terhina. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak sepenuhnya mengikuti tuntunan dari ajaran Islam. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa mereka yang benci dengan sunnahku, maka mereka tidak termasuk di antara golonganku. Kita jangan masuk ke dalam golongan yang seperti ini. Atau kita jangan masuk terhadap golongan yang ketika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu urusan, ternyata kita cari-cari jalan yang lain. Kita cari misalnya, kalau di kampus-kampus itu ada yang mencari dengan filsafat, mencari makna keadilan, mencari makna persamaan, mencari makna kebebasan. Maka kalau dalam ilmu sosial itu ada pembahasan sangat panjang, bukunya tebal-tebal. Dulu kami baca itu buku Hegel, buku Karl Marx, buku Immanuel Kant, dan lain-lain yang mereka bicara tentang justice, equality, freedoms dan seterusnya. Tapi mereka tidak ketemu pada apa itu kebenaran tadi. Karena memang kalau hanya mengandalkan logika manusia, kadang-kadang misalnya muncul pendapat-pendapat, wah ini Islam tidak adil terhadap perempuan. Kenapa? Wong salat saja itu perempuan itu diletakkan di belakang, kata mereka. Ini tidak adil Islam ini. Loh, terus gimana bentuk keadilan? Muncul sekarang gerakan ini karena beragama dengan akal tadi. Gerakan yang mempromosikan sebagai bentuk keadilan, saf itu selang-seling. Satu saf itu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Bahkan sudah ada itu yang berani perempuan menjadi imam, makmumnya laki-laki. Kenapa? Dalam rangka untuk meletakkan posisi perempuan, kata mereka, sejajar dengan laki-laki. Pasti memang kan kalau hanya dengan akal kira-kira kan jadinya seperti itu. Dan ini berbahaya sekali. Kalau beragama dengan akal-akalan itu rusak tatanan dalam masyarakat. Dalam pernikahan mereka buat misalnya, bahkan dengan dalil juga itu, in tansurullah yansurkum, kalian tolong agama Allah maka Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kedudukan kalian. Ini ada seorang profesor sekarang ngajarnya di luar negeri, sebenarnya belum profesor tapi di mana-mana dia nulis profesor, dia associate profesor. Dia berdasarkan ayat ini kemudian mengatakan sebagai bentuk menolong agama Allah. Kalau pada masa Nabi Lut, waktu itu jumlah manusia ini masih sedikit, maka kita wajib untuk memakmurkan bumi karena kita khalifatullah fil ard, maka kita tidak boleh menikah sejenis. Kenapa? Karena manusia masih kurang, sementara bumi ini perlu dimakmurkan, kata dia. Tapi sekarang jumlah manusia ini semakin banyak, maka sebagai bentuk untuk memakmurkan bumi, apalagi dengan jumlah pertambahan penduduk yang sangat banyak tadi, lahan semakin sedikit, biaya semakin mahal, kriminalitas semakin banyak, maka kita perlu membatasi jumlah kelahiran. Dan cara yang paling efektif, kata dia, yaitu dengan melegalkan pernikahan sejenis. Ada ada orang yang begini. Kenapa? Karena beragama tadi itu dengan akal. Masalah hijab itu mereka juga buat hal-hal seperti itu. Kenapa kita diperintahkan untuk berhijab? Kan dalam ayat hijab itu kan agar mereka itu dikenali dan tidak diganggu. Maka kata mereka,
Ya ini karena memang peradaban orang Islam itu waktu abad ke-7 itu ya memang ya mereka ini orang yang tidak berperadaban. Lihat wanita terbuka sedikit saja rambutnya, itu kemudian sudah ya mereka ini melakukan hal-hal yang ya yang tidak menghargai posisi wanita tadi. Tapi beda kata dia di masyarakat barat. Yang masyarakat barat lihat orang bahkan tanpa pakaian itu orang biasa saja. Jadi memang syariat Islam ini untuk orang terbelakang kata dia. Dan seharusnya ya jilbab itu juga tidak diperlukan. Ya. Jilbab itu tidak diperlukan karena sekarang pun sebenarnya orang yang tidak berjilbab pun juga tidak diganggu oleh orang lain. Itu logika yang mereka bangun dan masih banyak yang lainnya yang mereka mencoba untuk menghancurkan ya syariat dalam Islam. Nah, makanya kita seorang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya berusaha tadi daripada kita capek mikir-mikir ini syariatnya seperti apa. Ini sudah ada Al-Qur'an dan sunnah. Yang kata Rasulullah, taraktu fikum imra'ain. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Tidak akan tersesat kalian selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Maka waktu kita yang singkat, yang kita tidak tahu ajal dari kapan datangnya, daripada kita mencari apa makna persamaan, apa makna kebebasan, apa makna ya freedom, apa makna keadilan, mending langsung kita belajar dari Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan diri kalian dibandingkan dengan Allah dan Rasul. Hendaklah kalian takut kepada Allah. Allah itu sesungguhnya Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan tidak pantas bagi kita ketika fala wa rabbuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainakum. Tidak pantas, tidak beriman kalian sampai kalian berusaha ketika menetapkan suatu hukum, yaitu kalian berhukum dengan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul, dan tidak ada dalam diri kalian sedikit pun kesulitan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya dalam paragraf pertama tadi ya, bagaimana kemudian dikatakan kita ya sudah punya kaidah yang besar. Kemudian halaman 366 ya. Di sini dikatakan bahwa walaqad da'bul ulama, dan sungguh beberapa dari ulama tadi mereka telah mengambil istidlal ya, mereka menjadikan ini sebagai rujukan dalam pengambilan hukum untuk ternyata kaidah bab-bab dalam ilmu agama ini ya. Jadi ilmu dalam agama ini semua aspeknya tadi ya kaidahnya tadi sudah, pokoknya apa yang dibawa Rasul kita ambil ya, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Misalnya kata beliau dalam hal akidah ya, dalam fil aqaid, dalam masalah akidah jelas. Jangan sampai ada di antara kita yang mencoba untuk mencari akidah ya, mencari ajaran tauhid yang itu menyelisihi tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan sampai pada tauhid tadi kecuali dengan apa yang memang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita misalnya ingin tahu keadaan surga dan neraka, kita paham rukun iman misalnya tentang surga dan neraka, kalau kita bukan belajar dari dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mengandalkan akal kita mungkin akan tersesat. Bisa jadi banyak ya orang-orang ateis sekarang yang jumlahnya sudah lebih dari 1 miliar di muka bumi ini, di antaranya karena mereka mencari kebenaran dengan akalnya saja. Mereka katakan tidak ada kok itu kehidupan setelah kematian. Sudah, kalau memang nanti misalnya kita sudah mati ya sudah jadi tanah, selesai. Apa buktinya? Saya pernah dulu ada orang Jerman ya, dia ngajak diskusi, dia bilang orang muslim itu kata dia dijebak oleh para ulama mereka. Dia bilang kenapa? Karena orang muslim itu diiming-imingi dengan surga dan ditakut-takuti dengan neraka ya. Jangan berbuat jelek begini nanti kamu masuk neraka, kamu harus berbuat baik begini nanti kamu masuk surga. Padahal tidak rasional kata dia. Surga yang sebenarnya itu kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itulah surga. Kita ingin beli rumah, bisa beli rumah. Kita ingin punya kendaraan, bisa punya kendaraan. Kita ingin ya punya pendidikan yang tinggi, bisa punya pendidikan yang tinggi. Itulah surga.
Sementara ada hal-hal yang tidak kita inginkan kemudian terjadi dalam hidup kita, itulah neraka dan semua selesai kata dia ketika kita hidup di dunia ini. Adapun ketika kita sudah mati, maka kita hanya jadi tanah saja. Kalau tidak percaya, ayo kita gali kuburan. Susah kan? Ingin ngajak ngomong, sementara kita ini persoalan iman. Ya, akidah itu kan masalah keyakinan kita. Kalau kita sudah tidak yakin dengan ada surga, tidak yakin dengan ada neraka, ya memang mungkin ketika hidup di dunia ini dia tidak akan peduli dengan halal haram. Dia tidak akan peduli apakah yang dia lakukan ini menzalimi orang lain atau tidak. Yang penting dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Tapi seorang mukmin, insyaallah dia berusaha untuk berbuat yang terbaik dengan orang lain. Meskipun mungkin orang lain tadi tidak membalas kebaikan dia. Kenapa? Karena dia tahu ada Allah yang maha mengetahui, ada Allah yang pasti akan membalas setiap gerak-gerik dari kehidupan kita. Ada teman saya dulu, dia dari Tajikistan. Dia bilang ke teman sebangku waktu kuliah di India, dia bilang saya sempat marah-marah itu dengan beberapa orang Jerman sama orang Prancis. Ya, karena mereka waktu wisata ke tempat saya di Tajikistan, dia jadi ya penterjemahnya. Karena teman saya ini bapaknya itu anggota KGB ya, pasukan CIA-nya untuk Rusia. Sementara bapaknya 34 bahasa dunia dia kuasai, dan teman saya tadi dia berapa? 18, pokoknya belasan bahasa dunia. Jadi dia bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Parsi, bahasa Rusia, bahasa Jerman, bahasa Prancis, paham semua. Ya. Maka kata dia pernah ketika saya menjadi guide untuk orang-orang ini tadi, kita ajak lewat di kampung-kampung di Tajikistan. Ya, karena beliau Tajikistan yang dekat dengan Uzbekistan, itu dekat kampungnya Imam Bukhari dulu. Kata dia masyarakat di sana masya Allah ketika ada tamu datang, apalagi orang luar, ada yang lewat, ya sudah disuguhkan, ada yang ngasih makan, ada yang ngasih buah, sampai mereka sudah makan puas orang-orang barat tadi. Maka minta tanyakan ke penduduk, ini berapa bayarnya? Maka kata penduduk, ya diterjemahkan oleh teman saya tadi, wah gratis, ini sebagai bentuk penghormatan kami, ini hadiah dari kami. Maka mereka gunakan bahasa Perancis, ya bahasa mereka supaya tidak dipahami. Dia kira teman saya tidak paham. Itu untuk mengatakan orang-orang ini bodoh sekali ya, mau-maunya ngasih kita ya makanan yang banyak seperti ini, enak-enak, tapi mereka tidak mau dibayar. Coba bayangkan. Dan memang itulah logika yang muncul di tengah masyarakat barat ya, karena dikit-dikit semuanya itu dihitung hanya sebatas transaksi saja. Dalam pernikahan dulu ketika kami sempat penelitian di Italia, kita melakukan wawancara ya, karena banyak orang yang ya kalau kita sebut kumpul kebo ya, mereka tidak terikat dengan pernikahan, mereka tinggal bareng ya. Bahkan kalau ada perempuan itu nikahnya ya usia atau sebelum umur 30 tahun, di sana itu aneh. Loh, umur 30 tahun kok sudah nikah, atau umur 25 kok sudah nikah, aneh bagi mereka. Kenapa? Karena bagi mereka pernikahan itu ya kita harus kenal dulu dengan siapa kita nikah tadi. Ya, jadi kenal dulu, sebagai bentuk kenal, tinggal bareng. Bahkan ada yang sampai punya anak dari tinggal bareng tadi, baru karakternya sudah bagus, cocok kita menikah. Kenapa? Karena bagi mereka pernikahan itu hanya urusan nanti, urusan harta mereka kalau mereka mati, atau kalau mereka bercerai maka ada pembagian harta. Saya tidak mau, saya bekerja habis-habisan, nanti ternyata harta ini jatuh kepada pasangan ya yang menurut dia ini tidak cocok dengan saya. Ini muncul di tengah masyarakat yang hanya sekedar mengandalkan logika yang mereka tanpa bimbingan agama. Ya, dan tentu bagi seorang mukmin ini hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam pernikahan itu adalah ibadah. Ya. Makanya kalau bisa ibadah tadi ya disegerakan, ngapain nunggu sampai 30 tahun, apalagi perempuan kan. Kalau di tengah masyarakat kita, ini mungkin saya yang salah. Saya melihat kayaknya kan perempuan itu kalau usianya di bawah 20 tahun
dia masih mencari identitas diri. Dia bertanya, siapa saya? Kalau usianya sudah 20 sampai 25 tahun, itu muncul egonya. Mungkin baru lulus kuliah, merasa tinggi ya. Jadi kalau ada laki-laki yang mencoba melamar tapi kok kayaknya di bawah standar, dia akan katakan, siapa Anda? Kalau sudah 25 sampai 30, apa Bu? Mulai siapa saja. Baru kalau sudah 30 ke atas, siapa mau dapat hadiah. Ini mungkin saya salah Bu ya. Tapi artinya di tengah masyarakat kita ya, usia ideal menikah tadi ya 20 sampai 30 itu. Kalau sudah lewat 30 ya sudah relatif terlambat. Tapi sudah dengan masyarakat ya di barat tadi. Ya, karena mereka menganggap pernikahan itu bukan urusan ibadah, tapi hanya urusan transaksi dunia saja. Nah, kita untuk memahami ini, kenapa kita bisa sampai pada kesimpulan yang cepat tepat tadi? Karena kita mengikuti kaidah apa yang datang dari Rasul kalian ambil, sementara apa yang dilarang kalian tinggalkan. Jadi akidah tidak sampai kita tadi mau meyakini hari kiamat itu hanya dengan akal kita, tidak masuk, tidak matuk akal kita tadi. Ya, kita mau apa? Ada banyak mungkin syariat-syariat tadi kalau hanya dengan akal saja. Misalnya ya kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja agama ini hanya sebatas akal, ya kita kan boleh wudhu kan di antara orang yang beriman, ya tandanya itu oleh Rasulullah SAW dikatakan ma yuhafidhu 'alal wudu illa wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pun yang senantiasa dia jaga wudunya kecuali saksikan bahwa orang ini adalah seorang mukmin. Bahkan bekas wudunya nanti itu akan ya memancarkan cahaya pada yaumul qiyamah. Maka seorang mukmin berusaha dia senantiasa menjaga wudunya. Tapi ada keadaan-keadaan mungkin kita sudah pakai sepatu, ya ternyata wudu kita batal. Maka apa? Wudu dalam keadaan pakai sepatu, bahkan tanpa perlu kita buka sepatu tadi, yang diusap itu adalah bagian atasnya, ya bagian atas dari suf kita, dari sepatu kita, dan itu sudah cukup. Kalau akal, seharusnya yang dibersihkan bawahnya kan, yang minjak kemana-mana kan itu bawahnya. Tapi inilah agama kita, ini berdasarkan dalil. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata para ulama tadi dalam masalah akidah, ya ini perlu kita jadikan terus, pelajari terus tuntunan Rasulullah SAW. Begitu juga dalam masalah fikih, yang ternyata apa? Ketika kita memahami akidah, memahami fikih tadi, akan banyak hal-hal yang bisa jadi kelihatan seperti tadi. Kok akal kita belum nyampe ya? Kenapa ya? Tapi di sini dikatakan ya, bagi seorang muslim wa in maknaha, meskipun maknanya apa yang ada di balik rahasia syariat ini masih tersembunyi, sudah dia pokoknya sami'na wa ata'na, selesai. Karena kadang-kadang mungkin sebenarnya bukan syariatnya yang salah, tapi akal kita yang belum bisa sampai. Ada banyak contohnya. Kalau ibu-ibu misalnya ada punya bayi, ya bayi laki-laki, bayi perempuan, dan mereka masih 100% ASI dan ngompol bayinya, ya mungkin ada pakaian atau tempat yang terkena dengan najis dari laki-laki dan perempuan, atau bayi laki-laki dan bayi perempuan yang masih 100% nyusu dengan ibunya tadi. Ternyata dalam Islam, ya bayi yang laki-laki cara membersihkannya itu cukup diusap dengan air saja, selesai. Tidak perlu kemudian sampai air mengalir. Berbeda kalau bayinya adalah bayi perempuan, maka dia perlu dicuci. Orang-orang liberal kadang mereka mengatakan, oh ini berarti memang betul-betul diskriminatif agama Islam. Masa kalau perempuan yang pipis, ya yang bayi perempuan tadi yang pipis, oh ini harus sampai dicuci. Sementara yang ya laki-laki cukup dilap saja. Ternyata masya Allah, ya beberapa tahun yang lalu itu ada penelitian yang menunjukkan ya memang secara zat, bahkan dari secara organ dalam tubuh kita itu memang ya najis atau kotoran yang dibawa oleh bayi perempuan ini itu memang lebih banyak dibandingkan dengan kotoran yang disebabkan oleh bayi laki-laki yang belum minum, ya atau yang belum makan selain dari ASI ibunya tadi.
Ada banyak sebenarnya syariat-syariat yang seperti ini, yang akal kita sekarang mungkin belum sampai, tapi baru kemudian orang tahu, oh ternyata ini ya makna dari perintah syariat ini. Kenapa diperintahkan, oh kalau minum duduk misalnya. Di antara sunnahnya kalau tidur ya maka dimatikan lampunya, maksudnya bukan yang terang. Ya, ternyata kan penelitian modern juga mengungkap, oh ketika dimatikan lampu tadi maka kita proses ini orang-orang kedokteran yang lebih pas untuk menyampaikannya, istirahatnya itu bisa lebih ya sempurna dibandingkan dengan ketika lampunya tadi hidup. Ya, kenapa ada syariat kok makan tadi kita ini diperintahkan perut kita itu sepertiga makan, sepertiga minum, ya, kemudian sepertiganya lagi udara. Dan ada banyak syariat-syariat yang lain. Tapi bukan berarti hal-hal yang mungkin sudah ada syariatnya tapi belum sampai akal kita itu salah. Ya. Ketika Allah misalnya dalam surat Jin itu memerintahkan ya ma'syaral jinni wal ins, ya, wahai kaum jin dan manusia, siapa di antara kalian yang mampu untuk menembus langit, fangfudhu, kalian tembus langit itu, kata Allah. La tanfuduna illa bisultan. Orang kalau dulu mungkin berpikir gimana sih menembus langit? Apa ada orang yang bisa terbang? Ternyata orang modern melihat bisa kok kita menembus langit dengan pesawat terbang. Ya, la tanfuduna illa bisultan. Tapi kalian tidak mungkin bisa menembus langit tadi kecuali dengan kekuatan. Apa kekuatan itu? Ternyata diantaranya sains dan teknologi atau ilmu pengetahuan. Maka seorang mukmin karena umurnya terbatas tadi, pokoknya kalau kita sudah yakin ini dari Al-Quran, kemudian oh ini dari hadis yang sahih, ya minimal dari kutubus sittah atau minimal Bukhari Muslim, ya kita melihat memang rujukannya ini adalah sahih, maka kalaupun kita belum tahu apa hikmahnya, kita ambil saja dulu. Ya. Jangan kemudian akal itu kita dahulukan. Oh saya tidak terima dalam harta warisan. Kenapa? Masa laki-laki dapatnya kok 2 bagian dibandingkan dengan perempuan? Akal kita tidak terima mungkin. Tapi kalau kita kemudian tunduk dulu kepada syariat, maka pelan-pelan nanti kita akan tahu, insyaallah ternyata ada banyak hikmahnya. Ya, termasuk juga dalam kajian ini, yang mungkin dalam pertemuan berikutnya bisa sedikit kita bahas, itu bab tentang qisas, ya. Bab qisas itu tidak salah, itu yang bab ke-19, ya. Tentang qisas. Dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Banyak orang yang berpikir, oh Islam ini agama yang tidak menghargai kemanusiaan. Ya, kalau qisas itu kan al-ain bil ain. Mata dengan mata. Udhun, telinga dengan telinga, nyawa dibalas nyawa. Maka kalau ada orang yang secara sengaja membunuh orang lain dalam Islam, maka balasannya ya dari keluarga tadi bisa menuntut untuk juga membunuh orang yang dibunuh. Ada hukuman mati. Ya. Atau mungkin bagi pencuri itu ada potong tangan. Orang-orang barat protes, kata mereka, Islam ini betul-betul agama yang tidak berperi kemanusiaan, agama yang tidak menghargai hak asasi manusia. Masya Allah. Coba kita lihat datanya, ya data ya ketika misalnya ditegakkan hukum qisas, kira-kira orang berani bunuh orang lain enggak? Orang akan mikir-mikir. Kenapa? Karena ketika kita membunuh orang lain, hakikatnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Karena apa? Karena balasannya adalah qisas. Tapi kalau sekarang banyak orang, wis apa-apa nanti paling dihukum ya 1 tahun 2 tahun, bahkan bisa disuap juga selamat. Iya, selamat di dunia. Tapi siapa yang bisa menjamin kemudian keselamatan di akhirat? Artinya apa? Dalam Islam syariat ini tadi itu agama yang berpikir jauh ke depan, orientasinya jauh ke depan. Dia adalah agama preventif. Bukan berarti Islam pokoknya asal bunuh saja orang, enggak. Tapi justru ini adalah bentuk upaya Islam untuk melindungi hak hidupnya seorang manusia. Bahkan dalam Islam, kalau orang barat mereka bicara tentang human right, ya, hak asasi manusia, Islam pun sudah bicara tentang animal right, ya, haknya binatang. Islam sudah bicara tentang ya plant rights, hak-haknya tumbuhan. Agama mana yang bicara tentang ya persoalan yang sedemikian kompleks dan detail seperti ini? Kalau menyembelih
Tidak boleh dalam Islam kita menyembelih dengan benda yang tumpul. Harus sembelih dengan yang tajam. Ada sahabat ketika suatu saat mereka berjalan di suatu kebun, kemudian ada banyak semut. Oh, semutnya ini tadi sarangnya itu dibakar. Rasulullah SAW beliau sangat marah. Kata beliau, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang pantas untuk mengazab dengan api kecuali Rabb pemiliknya api. Jadi Masya Allah, urusan binatang saja diperhatikan, semut saja itu diperhatikan. Sekarang ada orang aku muslim, bahkan yang paling Islam, orang ISIS misalnya, beberapa tahun yang lalu kan di Jordan itu kan ada pilotnya Jordan, itu yang mereka bakar hidup-hidup oleh orang ISIS. Mereka letakkan di suatu lingkaran, kemudian lingkarannya ini dikelilingi dengan dibuat sejenis kerangkeng begitu, kemudian ditumpahkan minyak, dibakar dari sini, orangnya ada di ujung sana, sampai apinya mendekat terus sampai kebakar hidup-hidup. Apa ini kemudian namanya Islam? Ada burung yang anaknya itu diambil oleh para sahabat sampai kemudian kelihatan induknya tadi kebingungan. Maka Rasulullah SAW katakan, siapa yang memisahkan antara anak dengan induknya? Kami wahai Rasulullah, kata Rasulullah, kembalikan anaknya tadi. Siapa mereka yang memisahkan antara induk dengan anaknya, maka niscaya dia akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah dengan induk dan anaknya tadi. Jadi bayangkan Islam, binatang seperti itu, tumbuhan juga seperti itu. Ketika akan peperangan, Rasulullah SAW itu banyak beliau perintahkan, jangan kalian potong pohon-pohon yang tidak kalian perlukan. Jangan suka ada yang misalnya mungkin sambil jalan iseng, ada rumput atau ada bunga, tarik saja itu daun atau ranting-rantingnya tadi itu tanpa keperluan. Dan ini adalah bukti dari kesempurnaan Islam. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian dikatakan dalam kitab ini, sesungguhnya kaidah inilah yang kita semua perlu untuk senantiasa berusaha menjaganya. Kita harus jaga sunnah ini. Tanpa ada kemudian kesulitan di hati kita untuk menerima sunnah dari Rasulullah SAW. Maka berusaha kita dalam setiap amalan kita, yaitu mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa kita perlu menjaga sunnah? Kata Imam Az-Zuhri, al-i'tisam bis sunnah najah. Kalian berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW, ini adalah najah. Ini adalah kemenangan bagi kalian. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an limma ji'tu bihi. Tidak beriman kalian sampai kalian menjadikan hawa nafsu kalian itu senantiasa mengikuti apa yang telah aku bawa. Jadi kalau mengikutkan hawa nafsu kita, memang kadang-kadang kita tadi ingin menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Dan memang sudah sunatullah, sesuatu yang baik, sesuatu yang taat itu dihiasi dengan perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara yang bahkan kelihatan tidak menyenangkan, meskipun hikmahnya luar biasa di belakangnya. Kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita makan, makanan-makanan yang enak, kue-kue yang enak, tapi kita dilarang. Kenapa kita dilarang? Ini karena keimanan tadi. Kita dilarang ini untuk ujian kita, supaya membuktikan apa benar enggak kita tadi beriman. Maka kita berusaha hawa nafsu tadi itu ditundukkan supaya senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak seorang pun yang tidak punya hawa nafsu. Dan memang manusia itu, kata para ulama, khulikan nas atau khulikan malak bil ukul wala syahwat. Malaikat diciptakan dengan akal tanpa syahwat. Wa khulikan bahaid, dan binatang diciptakan bisyahwah wal ukul, dengan syahwat tanpa akal. Wa khulikan nas bainahuma, dan manusia ini diciptakan di antara keduanya, bil ukul wasyahwah. Kita punya akal dan kita punya syahwat. Maka apa yang perlu kita lakukan? Hendaklah syahwat kita tadi itu kita tundukkan di bawah akal kita.
Mungkin syahwat kita ingin ngomong itu, pokoknya apa yang kita kedengaran, apa yang ada di pikiran, perasaan kita ingin diungkapkan semuanya. Tapi tidak, dalam Islam lisanul mu'min wara'a qalbihi. Dia jangan perturutkan syahwat ingin ngomong tadi. Bahkan kita diciptakan, kata para ulama, bagi kita ini dua telinga dan hanya satu mulut. Maknanya adalah litasma akthar min an tatakallam, agar kita ini lebih banyak mendengar dibandingkan kita bicara. Tapi ternyata masih banyak orang sudah ngomong. Bahkan bahayanya ketika ngomong tadi, dia tidak merenungkan akibat dari ucapannya. Maka seorang mukmin insyaallah ngomong apa-apa, tapi kul khairan. Kalau ingin ngomong hanya ucapkan yang baik, atau liyasmut, atau lebih baik kalian diam. Karena sesungguhnya mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, kata Abu Dzar, ini seperti kita ini berada di atas perahu. Ya, kita di atas perahu. Artinya kita ini hidup seperti ada di samudra yang luas. Maka man raqabahan najah, siapa mereka yang naik ke perahu sunnahnya Rasulullah SAW tadi, insyaallah dia akan selamat. Tapi wa man takhallafa anha gharaqah, tapi siapa yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka siap-siap dia ingin tenggelam, dia akan celaka. Kalau kita misalnya mengikutkan syahwat kita tanpa mengikuti sunnah, apa di antara fitrah manusia? Rasulullah SAW mengatakan manusia itu ya cintanya mereka tadi dengan harta tadi, wa tuhibbunal mal hubban jammah, kata Allah, kalian cinta dengan harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Kalau turutkan hawa nafsu kita sudah punya 2 lembah emas saja, kita ingin lembah emas yang ketiga. Tidak pernah puas. Punya 1 rumah, ingin 2 rumah, ingin 3 rumah, ingin 4 rumah, 1 kendaraan, 2 kendaraan. Kadang-kadang hawa nafsu tadi, ya kalau kita memang mampu ya silahkan saja. Ya. Tapi kalau kita misalnya kadang-kadang secara kemampuan kita tidak punya, tapi kita paksakan diri kita, dan akhirnya muncul masalah yang panjang di belakang hari. Ya. Kemarin dalam kajian di Saujajar saya menyampaikan tentang ada orang ya beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, itu yang menceritakan ya persoalan tadi, sudah bisa beli 1 rumah lunas, tapi diiming-imingi oleh penjual rumah yang persis ya nempel dengan rumah dia tadi. Wah, ini wis enggak apa-apa, dicicil. Tertariklah, padahal dia enggak ngitung kemampuan dia. Ya, kena dengan riba. Kemudian yang kedua, ternyata apa? Yang jual rumah ini dia juga punya utang dengan orang lain. Ya. Setelah dibayar ini, ternyata utang ini bukan masuk ke penjual rumah tadi, tapi masuk kepada yang nagih, yang punya piutang lagi. Ternyata yang nagih ini udah orang ketiga ke ya pembeli rumah tadi, dan nagihnya itu dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak manusiawi, yang akhirnya membuat ya tadi dia merasakan istilah seperti gambaran para ulama, utang tadi menyebabkan kesedihan di malam hari dan kesempitan pada siang hari. Jadi terasa hidup tadi susah, apalagi di zaman pandemik seperti ini. Maka kalau kita tadi Masya Allah berusaha untuk ya sebagai orang yang bertakwa itu wal qana'a bil qalil, berusaha untuk qana'a, terima saja yang penting halal, yang sudah ada sudah kita nikmati. Jangan sampai kita, kan dalam ajaran Islam kan begitu, jangan sampai kita ya sibuk hanya urusan dunia saja, bahkan yang ada pun kita kadang lupa untuk mensyukuri. Ini bahaya ya. Makanya orang yang berusaha tadi untuk ikut dengan sunnahnya Rasulullah SAW, mereka yakin tentang rezeki, tidak perlu cari yang ya haram, ya tidak perlu khawatir rezeki tadi nanti belok ke tempat lain, tidak. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, lau kharaba an rizqakum kama kharaba anil maut, kalau kalian itu berlari dari rezeki kalian sebagaimana kalian berlari menghindari kematian, maka niscaya rezeki tadi juga akan datang kepada kalian sebagaimana kematian mendatangi kalian. Jadi tenang seorang muslim tadi. Makanya di sini dikatakan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa keutamaan kalau kita tadi sudah punya prinsip ya dengan kaidah tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang datang dari Rasul kalian ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang kalian tinggalkan. Maka pertama, Masya Allah ya, kalian tadi kata para ulama akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya kita harapkan.
kita berharap Allah Subhanahu wa taala ini cinta dengan kita. Ya. Karena apa? Ketika Allah cinta dengan kita, maka wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa kita pun diampunkan oleh Allah. Siapa yang tidak ingin dosanya diampunkan? Kenapa kita semangat di antaranya bisa berpuasa di bulan Ramadan ini? Di antara salah satunya adalah berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ini motivasi yang sangat besar dalam hidup kita. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampunkan semua dosa dia yang telah lalu. Dan kita berharap setelah puasa lewat nanti kita kembali dalam keadaan bersih. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang kata Rasulullah, celaka seorang dakhala alaihi Ramadan, dia didatangi oleh bulan Ramadan, thumma in khalat, kemudian dia biarkan berlalu Ramadan, walam yaghfir lahu, dan dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berusaha mengikuti sunnahnya Rasulullah, insyaallah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan kalau Allah tadi sudah mencintai kita, ya ini hadis yang juga sangat sering disampaikan oleh ya para ustaz-ustaz di kajian-kajiannya. Ketika hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa ma yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Tidaklah kemudian seorang hamba banyak melakukan amalan-amalan sunnah sampai kemudian aku mencintai dia. Tentu amalan sunnah setelah dia melakukan amalan wajib. Dan kalau aku telah mencintai hamba tadi, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta dengan orang ini, maka ana basaru alladzi yabsiru bih. Aku yang akan jadi penglihatan yang dengan mata itu dia melihat. Maksudnya apa? Masya Allah, hidup ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya hanya melihat sesuatu yang halal. Ya. Wa sami'ahu alladzi yasma'u bih. Telinganya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hanya senang dan sanggup untuk mendengar yang baik-baik saja. Begitu juga dengan ya yaddahu alladzi yabtisu bih. Ya, ketika dia menyentuh tangannya hanya bisa menyentuh yang halal saja. Begitu juga dengan kakinya, hanya mampu untuk yamshi ya ke tempat yang baik saja. Dan Masya Allah, kalau hidup sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hidayah yang luar biasa. Dan inilah yang sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wattabi'uhu, kalian ikuti dia, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Apalagi yang kita harapkan? Dosa diampunkan, hidup kita dibimbing, ya, ketika Allah telah mencintai kita. Bahkan kalau sekedar urusan dunia pun mengharapkan cinta dari manusia, ya, insya Allah kalau Allah telah mencintai kita, maka bagi Allah gampang untuk membuat hati manusia pun juga cenderung kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau yang sibuk kita cari adalah cinta dari makhluk, maka jangan pernah kita kemudian berharap akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, ya. Ketika Allah kata Rasulullah SAW telah mencintai seorang hamba, maka Allah pun akan menyuruh malaikat Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintai dia. Maka berserulah malaikat Jibril kepada penduduk langit, yaitu para malaikat, sampai kemudian turunlah cinta tadi, ya, karena semua penduduk malaikat tadi sudah mencintai orang ini, turun juga cinta itu ke muka bumi, ya. Maka ya diserukan kepada semua penduduk muka bumi, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintai dia. Dan akhirnya orang pun juga akan ya cenderung kepada orang ini. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, atau bukan dengan ya apapun dari urusan dunia. Tapi hati tadi hanya akan bisa cenderung kalau kemudian yang kita rebut adalah hatinya Sang Pencipta. Makanya orang-orang beriman itu Masya Allah, ya, hati mereka itu akan terpaut karena Allah. Dan nikmat saling mencintai satu dengan yang lain itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipaksakan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat kata Allah, nikmat yang kami berikan kepada kalian, idz kuntum a'da'a, ketika dulu kalian mungkin bermusuhan satu dengan yang lainnya. Mungkin ada suami istri, di rumahnya itu ada masalah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kami bisa memberikan bagi kalian itu nikmat persaudaraan.
Kenapa bisa? Para ulama mengatakan kalau orang ini kemudian berusaha untuk meletakkan cintanya sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sederhananya kami pribadi sampaikan, mereka berusaha untuk meletakkan frekuensi keimanan pada level yang sama. Ya, kalau kita sama-sama mencintai Allah, Masya Allah frekuensinya sama, ibarat radio. Satu misalnya pemancarnya ini 100 FM, penerimanya juga 100 FM, maka Masya Allah, bahkan mereka belum bertemu sekalipun atau baru pertama bertemu saja, hati itu rasanya sudah terikat. Ya. Dan itu kan yang kita baca dalam kitab Adabus Suhbah wal Muasyarah, ya, adab dalam bersahabat dan bergaul, ya, kajian di masjid ini. Bagaimana dulu Aisyah sempat keheranan karena ketika di Mekah itu ada seorang yang suka melawak, ya, suka membuat wanita lain tertawa. Ini perempuan. Di Madinah ternyata ada orang yang punya karakter yang sama. Maka ketika hijrah ternyata mereka baru kenal. Insya Allah ini sudah langsung dekat, kelihatan seakan-akan sudah kenal beberapa tahun. Sampai Aisyah pun keheranan dan Rasulullah kemudian mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu sebagai kelompok, sekelompok pasukan. Maksudnya mereka kalau saling mengenal, berada pada frekuensi yang sama, maka mereka akan saling memahami, mereka akan dekat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, kalau saja mi'atan munafikan, ya, dakhala al-mu'min fil majlis fihi mi'atan munafiqan. Ada orang mukmin, dia datang ke suatu majelis yang di majelis itu ada 100 orang munafik dan hanya satu orang beriman, maka Allah akan giring hati orang ini supaya kemudian dia nyaman dan dekat dengan orang yang beriman tadi. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada, ya, satu orang munafik, dia duduk ke suatu majelis yang di majelis itu ada 100 orang mukmin dan hanya ada satu orang munafik, maka Allah akan bimbing hati orang ini untuk dekat, kemudian hatinya terpaut hanya dengan orang munafik. Artinya apa? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya dalam hidup ini termasuk kaidah juga. Kita harus lebih banyak fokus perbaiki diri kita. Ada pasangan kita kok tidak ideal sesuai yang kita inginkan, maka coba koreksi diri. Oh, jangan-jangan kayaknya saya yang kurang. Ada akhlak anak kita yang kok kurang baik, maka segera introspeksi diri. Karena tadi hakikatnya keluarga kita, pasangan kita itu adalah bagian dari cermin dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kalau orang berusaha mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dikatakan dia nanti Masya Allah dimasukkan ke dalam surga, bahkan surganya pun bersama para nabi, bersama orang-orang jujur, dan bersama para syuhada. Ini adalah kisahnya Thauban. Thauban ini adalah salah seorang pembantunya Rasulullah SAW, yang beliau Masya Allah begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, yang berusaha untuk senantiasa apapun yang diperintahkan Rasul beliau ambil, apa yang dilarang beliau tinggalkan karena memang pembantunya Rasulullah. Maka suatu hari kelihatan wajahnya ini ya seperti orang sakit, ya, ada kesedihan dalam dirinya. Sampai ketika bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Ma bika ya Thauban? Abika marid wa Thauban? Apa yang terjadi dengan engkau? Apakah engkau ini sedang sakit?" Kata Thauban, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, ma bi min marid. Aku tidak sedang dalam keadaan sakit, kecuali aku itu kalau tidak bertemu sehari saja dengan engkau, maka rasanya sempit dunia ini. Maka aku pun keluar dan mencari engkau sampai aku bertemu dengan engkau. Dan Masya Allah ketika bertemu dengan engkau wahai Rasulullah, aku langsung ingat dengan akhirat. Ini orang baik, ya. Fadzakkartul akhirah. Kita bertemu saja, lihat wajahnya saja itu ingat dengan kebaikan. Maka aku pun ya merasa, ya Allah, aku jauh dari engkau wahai Rasulullah. Amalku tidak sebanyak engkau lakukan, keutamaanku jauh dibandingkan dengan engkau. Maka kalaupun aku nanti masuk ke dalam surga, aku berpikir engkau tentu akan di tempat yang paling tinggi, sementara aku akan bersama kaum muslim yang lainnya. Tapi yang aku takutkan, kalau aku masuk ke dalam neraka, maka selamanya aku tidak akan lagi bertemu dengan engkau. Rasulullah SAW kemudian terdiam sampai Allah kemudian menurunkan ayat ini, wa may yuti'illaha war rasul
siapa mereka yang mengikuti, siapa mereka yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dari para orang-orang jujur, wasyuhada, dan para syuhada, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Maka artinya kalau kita apalagi hidup di akhir zaman seperti ini, ya, kita berusaha tadi ikuti, ya, apa yang kita ketahui diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan termasuk dari ucapan Rasulullah kepada Thauban, abshir, bergembiralah engkau, fa anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang paling engkau cintai. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, kita akan ikuti beliau, dan insya Allah kita akan dikumpulkan dengan beliau nanti suatu saat di dalam surga. Kemudian juga dikatakan, ya, bahwa sesungguhnya ketika kita berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, apalagi mereka yang hidup di akhir zaman, ya. Jadi Rasulullah SAW akan memberikan bagi mereka yang hidup di akhir zaman itu pahala semisal 50.000, ya, semisal 50 dari para sahabat yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW tadi. Yang mana kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di belakang kalian nanti ada, ya, suatu hari yang membutuhkan kesabaran. Jadi ada hari-hari kesabaran yang siapa sabar pada saat itu maka dia seperti memegang bara api. Akan ada masa ketika memegang sunnahnya Rasulullah SAW, mengikuti perintah beliau tadi seperti memegang bara api. Maka kata beliau, siapa yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah tadi, maka mereka mendapatkan pahala semisal 50 dari kalian. Jadi Masya Allah, kita di akhir zaman, hidup kita ini di akhir zaman, tapi kita belajar sunnahnya Rasulullah SAW, kemudian coba kita terapkan dalam hidup kita, dapat pahala seperti 50 dari para sahabat. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW beliau pernah tersenyum, sampai kemudian para sahabat bertanya, tabassam ya Rasulullah, engkau tersenyum wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tadakkartu li khalili, aku teringat dengan kekasih-kekasihku. Atau dalam riwayat yang lain, tadakkartu, ya, aku teringat dengan, ya, li ikhwani, dengan para saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, bukankah kami adalah kekasih-kekasihmu? Maka Rasulullah mengatakan, la bal antum ashabi, bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Adapun kekasih-kekasihku, yaitu mereka yang tidak pernah bertemu denganku, bahkan mereka hidup di akhir zaman seperti kita sekarang, tapi mereka punya perasaan cinta yang besar terhadapku dan berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnahku. Dan mereka kemudian tadi, apa yang aku lakukan, apa yang aku perintahkan mereka lakukan, dan apa yang aku larang maka mereka tinggalkan. Dan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga, ya, di antara hikmah ketika kita, ya, berpegang teguh kepada sunnah tadi, maka niscaya kita akan selamat dari perpecahan. Karena dalam agama ini Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian itu berpegang teguh semuanya kepada jalan Allah, kepada buhul-buhulnya Allah. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Dan kita tahu kenapa orang-orang mulai berpecah belah, karena mereka sudah mulai menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya kata beliau, sesungguhnya man ya'ish minkum min ba'di, siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menemukan perbedaan yang banyak. Ya, apalagi umat sekarang ini, sampai Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman itu, ya, umat ini saya tafarraquna hadhil ummah, umat ini pun akan terpecah menjadi thalatha wa sab'ina firqah, menjadi 73 golongan. Umat Islam terpecah jadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali hanya satu, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya tadi, ya, biar kita tidak berpecah belah, biar kita tidak mudah diadu domba, maka kita betul-betul tadi pelajari sunnahnya Rasulullah SAW, kemudian kita ikuti apa yang beliau perintahkan dan kita jauhi apa yang beliau, ya, larang. Kemudian di sini
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, halaman 369 dikatakan bahwa ternyata wa man ta'ammul waqi' as-sahabah, sungguh ya di antara para sahabat tadi sudah kelihatan mereka itu begitu sungguh-sungguhnya ya wajadihim ashabil qiddah al-mu'allafi talqil awamir. Kelihatan begitu besarnya kesungguhan mereka dalam melaksanakan apa yang diperintahkan, wan nawahi ya bin nufus, dan bagaimana mereka mencegah diri mereka dari apa yang dilarang. Bin nufus musallimah, dengan jiwa yang penuh ketundukan. Wal qulub muhabbata, dengan hati yang penuh kecintaan, dengan hati yang pasrah. Ini para sahabat, ini orang-orang terdahulu. Bahkan mereka ketika datang syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dikatakan tidak pernah mengatakan hal hadza an-nahi lit-tahrim au lil karahah. Para sahabat dulu tidak ada tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini dilarang, ini karena haram atau ini karena makruh. Tidak begitu. Bahkan ketika ada perintah, maka mereka pun tidak bertanya. Ya, ketika ada perintah, lil hadza al-awamir, ini perintah ini lil wujub atau lil istihbab. Ini amalan ini wajib apa sunnah wahai Rasulullah? Ya, ini hukumnya wajib atau sunnah? Para sahabat dulu mereka tidak bertanya seperti itu, tapi mereka apapun tadi yang diperintahkan sudah pokoknya ambil, ya, karena mereka tahu ini dari Rasulullah. Dan apapun kemudian yang dilarang itu mereka tinggalkan. Kenapa bisa begitu? Karena memang mereka sudah meletakkan Allah dan Rasul itu sebagai ya posisi yang paling dicintai selain keduanya. Ya. Dan ini sebagaimana kisah Umar, ya, ketika Umar bin Khattab mendengar Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai aku, ya, itu melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, atau melebihi cinta kalian kepada manusia semuanya.